Akhirnya terungkap bagaimana pasukan RPKAD tanpa identitas diketahui Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa ketika itu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Pada tanggal tersebut, dilangsungkan sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden Soekarno di Istana Negara. Saat itu, ketika sidang kabinet dilaksanakan, di depan istana berlangsung demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para pemuda dan mahasiswa. Ketika itu, situasi Jakarta memang tengah tegang dan memanas. Demonstrasi besar-besaran yang digelar para pemuda dan mahasiswa nyaris tiap hari digelar. Salah satu tuntutannya adalah minta Bung Karno membubarkan PKI, Partai Komunis yang dianggap dalang peristiwa Gerakan 30 September. Mengutip buku, Kudeta Super Semar, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan, dikisahkan ketika sidang kabinet tengah digelar. Saat itu juga, di depan istana demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa berlangsung. Istana pun seperti dikepung ribuan demonstran. Ketika itu, memang ada pengerahan pasukan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, pasukan khusus yang sekarang bernama Kopassus. Pasukan komando Baret Merah ini digerakkan ke sekitar istana, berbaur dengan ribuan demonstran, tapi pasukan komando ini tidak mengenakan identitas alias mengenakan pakaian preman. Sampai kemudian, keberadaan pasukan RPKAD ini diketahui oleh perwira Cakrabirawa. Diketahuinya keberadaan pasukan RPKAD yang berpakaian preman ini bermula saat seorang perwira Cakrabirawa bertemu dengan seorang perwira RPKAD yang berpakaian preman yang sudah dikenalnya di sekitar RRI Merdeka Barat. Perwira Cakrabirawa itu kenal dengan perwira RPKAD yang saat itu tidak memakai tanda-tanda itu atau sedang mengenakan pakaian preman. "Loh, kok kalian di sini?" tanya si perwira Cakrabirawa itu. "Tugas," jawab perwira RPKAD berpakaian preman. Ketika ditanya tugasnya apa, sang perwira RPKAD berpakaian preman itu menyuruh perwira Cakrabirawa tersebut untuk bertanya kepada komandan si perwira RPKAD. Namun, perwira Cakrabirawa itu memutuskan untuk tidak bertanya kepada komandan RPKAD, tetapi ia langsung bergegas ke istana dengan maksud melapor ke komandannya. Laporan itu lantas sampai ke tangan Brigjen Sabur, yang kemudian menulis nota dalam secarik kertas yang ditujukan kepada Jenderal Amir Mahmud, Pangdam Jaya yang ikut dalam sidang kabinet tersebut. Sabur memberitahu Jenderal Amir, bahwa di sekitar istana berbaur dengan para demonstran, ada pasukan liar tanpa identitas. Sabur meminta Jenderal Amir agar keluar dari ruang sidang kabinet untuk melihat situasi. Tapi nota itu tidak direspon oleh Jenderal Amir. Sang jenderal hanya memberi isyarat jika semua itu tidak perlu dirisaukan. 2 kali Sabur mengirimkan nota tertulis, tapi semuanya tak direspon Jenderal Amir yang tetap duduk di kursinya. Karena merasa tak direspon, Sabur pun lantas mengirimkan nota dengan isi sama langsung ke Presiden Soekarno. Setelah membaca nota dari Sabur, Presiden menghentikan sidang. Ia lalu bangkit, selanjutnya bergegas ke halaman istana, di mana helikopter kepresidenan terparkir di sana. Dengan tergesa-gesa Presiden pergi ke Istana Bogor. Bung Karno terbang dengan helikopter ke Istana Bogor disertai oleh Waperdam Subandrio dan Hairul Saleh yang ikut Presiden dengan tergesa-gesa.